Tarik napasnya dulu. Tes. Sudah siap kalian kan? Siap. Siap untuk disapa? Siap. Mana suara dari Kopi Keman Mahakam Hulu? Sepertinya kurang kompak. Oh. Kita ulang ya. Kopi Keman Mahakam Hulu.
Baik, tadi kita sudah melihat tema kita pada hari ini yaitu bangkit dan bersaksilah. Bagaimana kita menjadi OMK di masa sekarang, kita bangkit dan mulai bersaksi kembali untuk membangun gereja di masa ini. Dan tentunya materi akan diperdalami oleh narasumber kita. Kita sambut narasumber kita. Siapa Desi? Siapa ya? Kita sambut narasumber kita yang pertama, Kakak Victoria Julianti Siska Guler. Lalu yang kedua, Orang kami itu bos. Yang kedua, Rosalia Anita. tidak dari topik kita pada hari ini. Oke, kepada Bisa di belakang ya. kepada Kakak Victoria dan Kakak Rosalia, Kakak Rani bersilakan. Selamat pagi semuanya. Apakah masih semangat? Sudah sarapan semua? Oke, sekarang kita akan masuk di kita yaitu pemaparan materi. Teman-teman muda sekalian, masih ingat apa tema yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, sekarang apa sih yang apa sih arti bangkit itu? Bangkit itu seperti apa? Apakah bangun dari tempat duduk lalu melangkah maju, ataukah kita berdiri di sini, atau kita olahraga? Ya, dari kelompok satu. Menurut kelompok satu bangkit itu seperti apa? Keluar dari zona nyaman. Kelompok dua? Oke. Di sini ada pesan dari Paus Fransiskus untuk orang muda dunia. Ada yang masih ingat? Pada tahun 2022 itu ada Paus berpesan kepada orang muda sedunia. Ada yang ingat di sini? Ya. Hai orang muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bangkitlah seperti apa? Bangkitlah dari keterpurukan, dari hal-hal yang tidak baik, dan ya, dari masa lalu ya kan? Oke. Oke, teman-teman OMK, di sini saya akan bertanya mengenai orang muda. Siapa ya? Ya, kelompok ini karena tadi paling heboh. Silakan sendiri lagi. Menurut yoga, OMK itu memiliki sosok seperti apa? Memiliki jiwa seperti apa? Diri dong. Pantang menyerah, pantang berputus asa. Oke, baik. Benar sekali tentang yoga. Lanjut. Ya, OMK biasa disebut sebagai sosok yang penuh semangat, kreatif, siap menjadi pilar penggerak pelayan Tuhan. Apakah kalian di sini sudah siap menjadi pelayan Tuhan? Siap. OMK juga selalu dihadapkan dengan sikap kritis.
Sepertinya menurut teman-teman OMK yang di sini, apakah kalian semua sudah memiliki sikap yang energi? Yakin sudah? Oke, kalau memiliki sikap yang energi, saya mau coba dari kelompok 3 membuat yel. Harus dengan semangat yang energi. Kelompok 2 harus dengan semangat yang energi. Karena tadi perlu semangat betul. Teman-teman yang lain tolong perhatikan ya. Sebelum semangat mereka harus pulang lagi. Kepikapan. Kepikapan pada utara. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Ini semangatku. Teman-teman OMK, kan tadi kan bilang OMK itu memiliki semangat terus energi. Tapi terkadang kalian sering perhatikan entah itu di paroki maupun di stasi, apa ada yang memiliki yang tidak mau terlibat aktif dalam kegiatan gereja atau kegiatan lain? Apakah ada? Itu karena apa? Karena mereka memiliki sifat yang mudah mengeluh. Begitu? Mengeluh dalam apa? Misalnya, di sini kan ada dikatakan banyak orang muda itu yang pesimis dengan kondisi-kondisi yang belum mereka hadapi. Ibarat kata, sudah kalah sebelum berperang. Contohnya, pasti teman-teman pernah merasakan di stasi ataupun di paroki. Kamu besok minggu depan kamu petugas masuk. Terus dia berkata, saya tidak bisa karena saya kan suara tidak bagus. Saya malu demam bagus. Padahal dia belum mencoba, betul? Ya, seperti itulah. Sudah kalah sebelum berperang. Maka dari itu, kegagalan atau kepahitan, masalah-masalah yang datang selalu menghadapi OMK hingga membuat OMK semakin kendor, terlibat aktif dan bangkit, dan bahkan membuat OMK tidak mau bergerak dan bersaksi bagi gereja maupun dirinya sendiri. Baik teman-teman OMK, sesi yang pertama ini akan saya berikan lagi kepada rekan saya yang akan membahas lebih lanjut lagi apa yang harus dilakukan sebagai orang muda Katolik, yaitu saudari Victoria. Oke semuanya, sudah kenal dan sama kakak yang
Kalau kita sudah tahu problem, tentunya pasti kita akan mencari solusinya. Kita harus ngapain dan harus bagaimana sebagai orang Katolik. Ada 3 hal di dalam penyegaran rohani ini yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan OMK. Yang pertama, menjadi orang muda Katolik yang berkarakter. Tadi kelompok sebelah sini sangat aktif. Jadi saya mau bertanya, karakter itu yang seperti apa sih sebagai OMK? Satu kata, karakter itu satu kata. Arti dari karakter satu kata. Ciri khas. Ciri khas perilaku. Ciri khas perilaku. Di sini dikatakan bahwa pembentukan hidup sebagai orang muda Katolik harus meneladani sikap dan hidup Yesus yang menampilkan diri sebagai pribadi yang berkarakter. Tadi disebutkan adalah ciri khas. Kira-kira ciri khas Yesus itu yang seperti apa? Siap untuk melayani. Oke, mantap. Sepertinya kelompok ini dari titik ke mana? Nanti siap sekali. Untuk menebus cipta manusia dan ia bergerak menjadi garam dan bersaksi menceritakan dunia. Dan dia mengajarkan kita hukum apa namanya? Baiklah, sepertinya teman-teman sudah siap ingin memiliki karakter yang seperti Kristus. Sudah siap? Oke. Jadi seperti tadi contoh yang disampaikan, kalah sebelum perang. Apabila ditunjuk berarti harus siap ya. Ditunjuk tiba-tiba menjadi petugas liturgi, jangan kabur dan jangan lari, apalagi pesimis. Oke? Siap. Oke. Sekarang yang kedua, OMK harus memiliki sikap berbela rasa. Sekarang ini sepertinya kelompok yang maju itu. Berbela rasa itu maksudnya seperti apa? Satu kata untuk berbela rasa. Kasihan. Di sini dikatakan bahwa berbela rasa adalah sikap yang digerakkan oleh yang tadi turut merasakan pergumulan dan penderitaan sama. Artinya tadi kelompok dari titik mana? Dari mana mengatakan kasihan. Jadi kasihan yang harus kita gerakkan adalah kasihan terhadap sesama. Tadi kita harus membentuk karakter seperti Yesus meneladani hidupnya. Dari karakter itu akan timbul sikap dan sifat, yaitu rasa empati. Bukan hanya empati ketika kita melihat teman kita yang tidak mau terlibat dan segala macam. Kadang ada beberapa situasi di mana ada teman yang tidak mau terlibat, tapi kita malah menjudge mereka. Benar atau tidak? Betul. Pasti di lingkungan, di stasi, di paroki ada kan yang seperti itu? Ada. Ada yang diajak malah digo. Dari karakter itu harus berbuat sih. Oke, sekarang kita lanjut yang ke OMK mampu menjadi berkat bagi sesama. Nah, tadi kita sudah membahas tentang karakter, buah, dan sekarang adalah hasil yang akan kita buat. Oke, sangat pintar. Kita orang muda Katolik harus sadar bahwa kita adalah orang yang diutus untuk melayani. Seperti Yesus itu, kita meneladani beliau turun ke dunia untuk melayani kita. Begitupun dengan kita sebagai orang muda Katolik, karena kita adalah pilar dari tangan Tuhan itu sendiri. Maka sebagai utusan, kita orang muda Katolik harus mempunyai semangat untuk bangkit dan bersaksi bagi sesama. Jadi, saya harap 3 hal ini bisa dicapai oleh teman-teman semua. Jadi ketika nanti pulang ke paroki, pulang ke stasi, bisa merangkum, bisa membawa teman-teman
untuk perubahan gereja dan terlebih untuk kebahagiaan diri kita sebagai orang muda Katolik. Jadi semoga teman-teman bangga menjadi orang muda Katolik. Oke, terima kasih kepada Kak Victoria dan Kak Sarida. Masih semangat? Kita dulu ya. Mana semangatmu? Semangatmu. Pertanyaan kecil ya, karena muka-muka sudah Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke. Setelah kita mendengarkan materi dari kedua narasumber cantik kita tadi, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab atau sharing. Di sini saya akan memberikan kesempatan untuk dua orang penanya. Bebas pertanyaan mengenai materi yang disampaikan atau di luar materi yang menyangkut dengan tema besar kita pada hari ini. Begitu kami berikan kepada dua orang penanya. Silakan. Kalau adakah? Boleh. Dan dua. Sebelum itu teman-teman, kami memberitahukan bahwa misalnya teman-teman bertanya langsung pada intinya. Dan juga kalau menceritakan pengalaman, jika terlalu panjang maka kami akan potong ya. Jadi kalau bisa bersingkat mungkin teman-teman menyampaikan apa yang mau teman-teman sampaikan. Begitu? Siapa yang duluan tadi? Kelompok dari kegiatan Mahakam dulu. Oh, Mahakam dulu. Mahakam dulu ya kan? Baik, selamat pagi teman-teman OMK sekalian. Oke, baik. Di sini kami dari GBK Mahakam Dulu. Saya ingin bertanya, jika di dalam sebuah stasi atau paroki kita melihat beberapa anak-anak OMK yang mungkin kurang aktif atau memang tidak mau sama sekali terlibat dalam gereja. Saya termasuk OMK yang kurang aktif. Itu kenapa? Karena saya tidak menyukai salah satu dari OMK yang ada di stasi saya. Jadi bagaimana teman-teman sekalian menanggapi apa yang harus saya buat jika saya tidak menyukai salah satu di dalam OMK yang ada di stasi saya? Apakah saya harus tetap menjauh atau bagaimana? Mungkin itu saja. Langsung dijawab atau dijawab? Langsung dijawab. Sambung. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa salah materi ada saat diberikan tugas, tetapi lain dari tugasnya. Jadi bagaimana tanggapan dari pemateri dan teman-teman jika ada orang yang menolak tugas? Apakah berikutnya akan tak dikasih tugas lagi atau tidak? Karena kepercayaan kan sudah diberikan, tetapi ditolak atau tidak terima tugas. Terima kasih. Terima kasih untuk para penanya. Kami persilakan kepada narasumber kita untuk menjawab dua soal ini. Kami persilakan. Baik. Dari pertanyaan saudari Evita, mau mengikuti OMK tapi karena dalam OMK itu ada orang yang tidak disuka. OMK itu adalah organisasi, ya kan? Dan di situ juga kita
ditugaskan untuk melayani Tuhan. Jadi menurut saya, walaupun di dalam satu organisasi itu atau dalam OMK itu ada orang yang tidak kita suka, sebaiknya kita tetap harus mengikuti kegiatan OMK itu, karena bukan dia saja yang ada dalam OMK, dalam organisasi OMK itu. Ada teman-teman yang lain. Walaupun kamu tidak menyukai orang itu, anggap saja dia tidak ada dalam organisasi itu. Karena OMK itu kita kan di situ untuk saling berbagi cerita ataupun saling sharing. Kalau misalnya dalam kegiatan OMK kita ada sharing, nah disitulah salah satu cara kita untuk menyampaikan jika ada pertanyaan atau bagaimana mengenai orang yang tidak kita suka, atau membawa sharing itu membawa tentang hal-hal yang tidak kita suka. Pasti dalam kegiatan organisasi itu kan kita pasti akan berkumpul dan berbagi cerita, ya. Nah, pasti kita akan bertanya siapa yang kita tidak suka di sini dan siapa yang kita suka. Nah, disitulah kita akan saling bertukar cerita. Kenapa kita saling, kenapa kita tidak suka sama orang itu? Nah, menurut saya, kita tetap harus mengikuti OMK itu. Karena bukan dia aja dalam situ, kita juga bisa saling memaafkan, ya kan? Terus dalam kegiatan OMK juga kan kita untuk melayani Tuhan, untuk saling berbagi cerita. Jadi tidak harus ada yang tidak disuka maupun disuka, semuanya sama. Seperti itu. Oke, kita tadi ke salah satu kasus di mana menolak tugas. Jadi di sini teman-teman harus pahami bahwa kadang OMK itu diundang segala problematika, kadang pesimis, kadang bingung, kadang takut, kadang merasa nggak pantas, ya kan? Kadang merasa tidak pantas karena sini nggak pantas betul bawa bacaan, nggak pantas betul masuk ya kan? Jadi kadang itu adalah salah satu di mana perasaan yang datang dalam diri kita itu merupakan sebuah alasan kenapa kita kadang menolak tugas. Nah, pertanyaan misalnya, apakah orang tersebut harus kita kasih terus atau tidak? Ya? Nah, menurut pengalaman, orang ketika dijauhi maka dia akan mati, maka dia akan tenggelam dan dia akan lenyap, ya kan? Sebaliknya, ketika orang yang dibunuh segala masalah kita datang dengan sukacita dan kita bersaksi, maka niscayalah dia pasti mati. Maka sebagai teman-teman atau rekan-rekan OMK, bagaimanapun teman-teman menemukan situasi atau kejadian yang tadi seperti di dalam kasus ini, ada teman-teman yang tidak terlibat, ingat, jangan dulu di-judge, jangan dulu cepat cerna. Kenapa dia tidak tahu, oh kamu malas dan segala macam. Stop. Jadi jangan itu alasan. Karena di usia yang produktif sekarang, kita OMK ini, otak kita ini mengalami kematangan yang sangat rendah dan rentan sekali. Sedikit aja disenggol jatuh, ibarat kata pohon, sedikit aja tenggelam, sedikit aja tenggelam. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang besar teman-teman berada di ruangan ini, bawalah perubahan. Jadi jika menemukan hal yang seperti itu, terus bangkit, terus dorong dan bersaksi untuk sesamanya. Oke? Bagaimana? Siap? Oke. Oke, masih semangat ini? Kita lanjutkan dengan goyangan mau kita. Jangan kasih kendor. Pokoknya goyang semua. Saya tidak mau melihat ada yang harus goyang semua. Pokoknya biar tak tabrakan harus goyang. Dari depan aku asli katanya cukup mengerikan, berbahaya.
teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan lagi. Kita akan nonton sebuah film Inspiratif. film singkat. Jadi baik teman-teman semua untuk menyimak dengan baik film ini. Karena ini sangat bermanfaat bagi kita. Sahabat Bagai Studio, kembali bertemu dengan kami di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang pemuda yang merasa frustasi akan kepahitan hidup yang dialaminya. Dia menemui seorang bijak, berharap orang bijak tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Si pemuda pun menceritakan kepahitan hidup yang sedang dialami yang membuatnya depresi beberapa waktu terakhir. Si orang tua bijak hanya mendengar dengan seksama, lalu dia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar si orang bijak itu. "Pahit sekali," jawab pemuda itu. Orang tua bijak itu tersenyum kemudian menaburkan serbuk pahit itu ke dalam teko yang berisi penuh air. "Sekarang coba minum air dalam teko ini, bagaimana rasanya?" "Masih pahit, namun tidak sepahit air di dalam gelas tadi." Si orang tua lalu bangun dari duduknya dan mengajak si pemuda itu untuk berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berapinya dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Sesampainya di sana, Pak tua bijak itu kembali menaburkan serbuk pahit ke danau dan dengan sepotong kali ia mengaduknya. "Coba kamu ambil air dari danau itu dan minumlah." Saat si pemuda meneguk air itu, Pak tua bijak bertanya lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut si pemuda. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu?" tanya Pak tua bijak. "Tidak," sahut pemuda itu. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, tidak lebih tidak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi, saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, yang dapat kita lakukan adalah meluaskan dan memperbesar kapasitas hati untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah untuk menampung kepahitan dan manisnya hidup. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang luas yang mampu menampung setiap kepahitan dan berubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Sahabat dari studio, kejadian yang kita alami, kegagalan, kepahitan yang kita terima, pada dasarnya tidak bisa kita kontrol. Hanya dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa memperbesar hati kita untuk bisa menerima kepahitan, kegagalan yang kita terima sehingga menjadikannya sebuah pelajaran. Dan yang kedua adalah merespon kejadian itu dengan positif sehingga hasil akhir yang kita terima pun akan menjadi positif. Perfect. Baik teman-teman semuanya, kita sudah menonton film singkat yang sangat menginspiratif bagi kehidupan kita, yaitu kita bisa lihat di dalam kehidupan OMK ada banyak sekali masalah, tantangan yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita sebagai OMK di masa ini. Jadi yang kita ambil dari film ini yang pertama tadi yaitu kebesaran hati. Kita harus membesarkan hati kita, kerendahan hati kita untuk melayani sesama kita. Apapun itu tantangannya harus kita lewati dan hadapi dengan kebesaran hati. Lalu yang kedua tadi menanggapinya dengan hal-hal yang positif. Jadi terkadang teman-teman OMK itu ada yang menanggapinya langsung ke arah yang negatif, langsung berpikir tentang hal-hal yang negatif. Jadi di sini film ini mengajak kita untuk ayo kita melihat kehidupan OMK di masa sekarang dan menanggapinya dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu pesan dari film singkat ini. Kita akan melanjutkan kegiatan kita dalam permenungan refleksi. Kita masuk dalam sesi refleksi. Dimohon teman-teman untuk berlesehan di lantai, mengambil posisi bebas, Sesuai kelompok, relax, tetap sesuai silakan. kelompok. Posisi terenak. Berbicara ke kelompok, berbicara ya, kelompok melingkar, yuk. Setiap kelompok melingkar, pegang tangannya,
Pegang tangan teman di sebelahnya. Pegang. Silakan berpegang. Dan di sini kita diajar untuk mempersiapkan hati, pikiran, rileks, buang semua pikiran yang mengganggu saat ini. Pejamkan mata dan rasakan. Teman-teman, saudara-saudari, guys, Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati, batin dan pikiran kita, perasaan kita untuk sungguh-sungguh masuk dalam refleksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menjadi saudara yang menyelesaikan masalah hidup dengan berpikir positif dan mengandalkan Tuhan, atau dengan kekuatan saya sendiri? Marilah kita masuk dalam kebenaran. Ketika saya berhadapan dengan masalah dan kepahitan dalam hidup, apakah saya sudah mampu melewatinya dengan berani bangkit dan bersaksi, atau saya malah takut lalu lari dari masalah dan kepahitan yang datang ke hidup saya? Dan rasakan selama ini apakah saya sadar mengapa Tuhan ingin saya selalu bangkit dan bersaksi serta memiliki hati yang luas ketika didatangkan masalah dan kepahitan di dalam hidup saya. Apakah selama ini saya sudah menyadari apakah kebaikan dan berkat dari Tuhan ketika saya menerima bantuan dari sesama dalam menghadapi pahit dan masalah hidup? Saya lalu sebaliknya ketika saya membantu sesama untuk melewati masalah dan kepahitan yang mereka hadapi. Rasakan, rasakan, dan hayati. Semoga Tuhan memberkati kita. Buka mata, tarik nafas, tahan, hembuskan. Apakah jiwa ragamu segar? Masa? Oke, setelah kita terapi hati, pikiran, dan batin kita,
kepadamu, kepada saya, kepada setiap orang, dan berkata, bangkit dan bersaksilah. Kita mengetahui bahwa sebagai OMK, kita pasti didatangkan oleh berbagai kepahitan, kegagalan, dan masalah. Namun, kita harus mampu bangkit untuk menyambut peran Kristus dan bersaksi menuju kepada kepenuhan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bangkit dan bersaksilah, menjadi wadah bagi gereja, sesama, dan untuk perubahan sejati yang ada di dalam diri kita sebagai orang muda Katolik. Oke, masih ingat kejadiannya tadi? Masih ingat kejadiannya? Ini seru nih. Harus lebih semangat harusnya. Menunjukkan hidup acara ini. Bangkit berdiri dulu semuanya. Bangkit. Kita akan mengakhiri segala rangkaian acara kita dengan es breaking. Harusnya ini lebih heboh karena ini adalah part terakhir kita. Penutupan ya. Oke, semuanya. Ayo, es breaking dulu. Negara pikiran-pikiran yang telah diinginkan. Ayo, maju ke depan sini. Ya kalau begitu. Cekidot. Orang muda dari Nusantara berkumpul bersama dalam Yesus, melayani dan ikut kehendak dari Tuhan Allah Bapa kita. Janganlah kau takut, jadi api Tuhan, wartakan kerajaannya seperti pada dunia. Bangkitlah, bersaksilah, katakan pada sesama, agungnya kasih Tuhan berakan bertumbuh. Kobarkan api cinta kasihnya. Jiwa besar, wahai bangsa peziarah, seperti Maria katakan ya. Bawa kabar sukacita, nyalakan cahaya harapan, tibakan panji Allah. Oh, bangkitlah, bersaksilah, katakan pada sesama, agungnya kasih Tuhan berakan bertumbuh. Kobarkan api cinta kasih, kau dipanggil untuk muliakan kerajaannya. Kobarkan semua itu di hatimu. Bangkitlah, bersaksilah,
bersama, agungnya kasih Tuhan berakar bertumbuh, kobarkan hati cinta kasihnya. Kesaksian katakan pada sesama, agungnya kasih Tuhan berakar bertumbuh, kobarkan hati cinta kasihnya, kobarkan hati cinta kasihnya, kobarkan hati cinta kasihnya. Oke, terima kasih semuanya walaupun kita tidak ikut IED, tapi Kita diiringi saja. Demikian acara penyegaran rohani kita pada hari ini, dan kita tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bruder Cornelius. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau telah membimbing dan menyertai kami sepanjang hari tadi selama kami melaksanakan rekoleksi bersama, khususnya dengan tema bangkit dan bersaksilah. Semoga dengan tema kegiatan rekoleksi ini menyadarkan kami untuk selalu bangkit dan bersaksi, melayani gereja dan saling bantu tolong menolong sesama kami. Terima kasih Bapa atas kelancaran kegiatan ini. Biarkanlah apa yang boleh kami pelajari dan kami terima dari kegiatan pembinaan penerangan rohani ini menjadi berkat bagi sesama kami untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat.